Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat datang di Terka, diskusi isu terkini BEM UHAMKA. Oke teman-teman semua, kali ini nih kita akan membahas mengenai mengulik MBKM dalam demokrasi pendidikan. Saya hari ini nggak sendirian, ditemani oleh Menteri Pendidikan BEM UHAMKA. Oke, sebelumnya saya akan mengenalkan dulu. Narasumber kita ini dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan BEM UHAMKA. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Anang Rizky Usahawanto dan kali ini aku menjabat sebagai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan BEM UHAMKA. Oke, gimana? Tadi siapa kan panggilannya? Atau dipanggilnya Anang. Oke, Kak Anang. Kak Anang gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik. Hari ini sangat luar biasa, semangat. Oke, hari ini semangat terus ya? Iya dong, pasti. Oke, kita mungkin langsung aja kali ya Kak Anang? Boleh? Boleh. Oke, pertama mungkin kita akan membahas mengenai MBKM dulu. Sebenarnya MBKM ini apa sih Kak? Ya, sebenarnya MBKM ini adalah program yang dirancang oleh Kemendikbudristek, yang dimana itu mengenai Merdeka Belajar Kampus Merdeka KDV. Jadi di program ini tentu Kemendikbud tersendiri itu mengeluarkan banyak effort ya, perjuangan entah seperti material ataupun non material, dan di dalamnya pun banyak program yang memang mahasiswa itu antusiasnya luar biasa. Kira-kira seperti itulah kurang lebihnya. Oke, tadi Kementerian sendiri kan membutuhkan effort ya untuk membuat kegiatan ini atau program ini gitu. Sebenarnya tujuannya apa sih Kak? Iya, sebenarnya kalau dari visi Kemendikbudristek itu sendiri, ia ingin membangun iklim bagaimana pendidikan itu bisa merdeka. Artinya bagaimana mahasiswa, kemudian dosen, dan karena memang ini juga selaras ya dengan kurikulum merdeka, yang dimana mahasiswa terutama menjadi fokus daripada MBKM ini bisa memerdekanya diri sendiri, entah dia belajar maupun dia bereksplorasi. Kira-kira seperti itu Kak. Oke, tapi di MBKM sendiri itu kan banyak ya kegiatannya, iya nggak sih Kak? Iya betul. Nah, apa aja sih Kak tuh kegiatannya biasanya di MBKM itu? Kalau di MBKM itu karena aku Fakultas Pendidikan ya, tentu yang paling menarik itu adalah kampus mengajar. Kemudian ada juga MSIB, kemudian juga ada pertukaran mahasiswa, dan kalau nggak salah ada yang lainnya itu ada seperti proyek kewirausahaan. Nah itu tuh juga menjadi salah satu bagaimana kementerian itu bisa mewujudkan visinya, yaitu MBKM itu sendiri Kak. Oke, tadi kakak pendidikan nih. Iya betul. Tadi sempat juga ikut ya kegiatannya nggak sih? Iya, kebetulan aku juga pernah mengikuti pertukaran mahasiswa itu di angkatan pertama itu di tahun 2021. Kemudian alhamdulillah juga pernah mengikuti kampus mengajar angkatan 4. Namun banyak teman-teman melihat, wah enak ya ikut 2 kali gitu. Karena memang MBKM ini fokusnya untuk mahasiswa yang semester 5 ke atas, dan banyak juga yang bertanya kepada aku gitu Kak, gimana sih ikutnya gitu, terus apakah syarat dan sebagainya gitu, terus pokoknya macam-macam lah. Akhirnya buat diriku ini jadi mikir MBKM ini sebenarnya hanya untuk di kementerian yang saat ini atau bahkan nanti kementerian selanjutnya juga ada gitu, kurang lebih seperti itu Kak. Oke, tadi berarti ikut 2 kali ya di Iya. MBKM. Oke, tapi dari dua kegiatan itu kan berbeda ya, Betul. kampus mengajar sama Pertukaran. Nah, di antara 2 kegiatan itu apa perbedaan dari kegiatannya? Oke, kalau perbedaan sangat jelas ya Kak ya, karena kalau pertukaran itu kita belajar ke luar universitas. Nah, karena di angkatanku ini masih, kalau tidak salah itu masih COVID, dan memang banyak kampus yang tidak membuka secara offline tapi secara daring. Nah kebetulan aku
pada saat itu offline, terbang ke Medan, dan kita nggak bisa milih universitasnya. Tentu kalau esensinya sangat berbeda. Kalau pertukaran kita belajar sama-sama berkuliah di universitas tersebut, tapi kalau kampus mengajar kita selayaknya kalau prodi atau fakultas pendidikan itu adanya KKN. Biasanya kan gitu ya, Iya. KKN mengajar ke sekolah dan sebagainya, magang lah ya kurang lebih seperti itu Kak. Jauh ya ke Medan Kak? Iya. Dan butuh effort tersendiri, nggak hanya dari material tapi non material. Itu sih yang harus dipikirkan gitu. Oke, kita mungkin langsung aja tadi. Sebelumnya kita kan udah buka pertanyaan nih Kak Oh, di boleh, Instagram boleh. BEM UHAMKA ya. Mungkin boleh ditampilkan untuk pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama ini pertanyaannya, apakah adanya MBKM seperti magang bersertifikasi dengan konversi mata kuliah menghilangkan esensi pendidikan? Tuh gimana nih Kak? Iya, karena aku nggak merasakan magang ya. Ini mungkin untuk teman-teman yang sifatnya adalah fakultas magang ya. Tentu kalau bisa diimplikasikan ke esensi pendidikan, ada yang hilang seperti puzzle gitu. Tapi ini kembali lagi ke bagaimana pribadi seseorang tersebut. Kalau memang mereka ingin belajar, magang itu jalan, terus esensi pendidikan pasti kan kuliah ya. Nah ini kan konsepnya ke konversi mata kuliah. Tapi kita juga nggak bisa menyamaratakan Kak Devi. Ada beberapa yang memang fakultas ataupun dosen yang tidak ingin mengkonversi beberapa mata kuliahnya. Jadi sifatnya adalah ya udah kamu kan ikut MBKM, tapi kamu ikut juga mata kuliah gitu. Tapi di dalam peraturan Kemendikbud itu juga menyebutkan bahwa kita bisa bebas memilih apapun dan itu jelas. Nah, tapi ini masih kurang informasinya ke beberapa universitas, fakultas ataupun dosen. Nah, ini menjadi pertanyaan yang sangat besar. Jangan sampai teman-teman mengikuti MBKM khususnya magang itu bukan berarti nggak kuliah lagi gitu, tapi seharusnya malah magang juga, kuliah juga. Jadi ilmu di magang dapat, ilmu di pendidikan dapat di mata kuliah gitu kan, pasti berbeda ya gitu. Gitu sih Kak kalau dari aku ya. Pentingnya berarti mengatur ya Kak waktu. Betul, mengatur manajemen. Kita bisa ikut magang tapi nggak melupakan mata kuliah misalnya gitu ya. Betul. Pendidikan kita. Oke, mungkin kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Pertanyaan selanjutnya ada Kak dari. Oke, kita tanya, ada yang nanya nih. Kenapa ya di beberapa fakultas dikonversi SKS mata kuliah harus sesuai atau selinear dengan MBKM-nya? Kalau nggak sesuai, nggak bakalan kena konversi. Padahal kan ya Pak Nadiem ini bilang nggak mesti sesuai jurusan untuk konversi. Karena memang konsep kampus merdeka itu menjadikan mahasiswa bebas mendapat pengalaman di luar kampus. Berarti intinya kenapa beberapa fakultas atau mata kuliah ini nggak dikonversi gitu, karena nggak sesuai sama program studinya gitu kan. Iya. Mungkin. Ini yang jadi PR ya menurutku ya Kak. Karena misalkan nih ilmu pendidikan, dia pengen ikut MBKM magang. Nah itu kan berseberangan ya. Atau sebaliknya teman-teman yang memang basically-nya itu adalah magang, tapi dia malah mengikuti kampus mengajar. Yeah. Nah itu seharusnya teman-teman harus bisa memikirkan konsekuensi. Jangan sampai dengan narasi dari Pak Nadiem gak mesti sesuai jurusan untuk konversi, tapi teman-teman gak berpikir bahwa oh iya saya harus linier gitu kan. Oh iya saya harus bisa melihat bagaimana prospek ke depannya. Kalau memang pengen teman-teman lebih ke luar daripada pedagogik teman-teman, ya menurutku bukan di saat menjadi mahasiswa gitu, tapi pada saat setelah dari mahasiswa. Kita pun gak bisa mengetahui bagaimana ketika orang yang berkuliah pendidikan tapi nanti pas kerja dia jadi guru. Kita juga nggak tahu kan, bisa saja dia bisa kerja di kantoran, iya kan. Nah itu adalah hal-hal yang memang seharusnya. Tapi untuk kasus ini sebenarnya teman-teman harus bisa paham dengan kembali lagi
membaca informasi, kembali lagi melihat situasi dan kondisi dan juga prospek ke depannya. Jangan sampai dengan narasi Pak Nadiem terus menjadi tameng buat teman-teman mahasiswa. Kalau menurutku itu, walaupun memang menjadikan mahasiswa bebas dan mendapatkan pengalaman di luar kampus, tapi ketika teman-teman masih katakanlah berkuliah atau masih punya komitmen dengan kampus, pasti dosen itu akan enggan untuk bisa mengkonversi. Karena yang aku bilang tadi, pedagogik pendidikan dia mengikuti magang bersertifikat. Nah itu kan pasti dosen akan mempertimbangkan lebih gitu. Berbeda kalau misalkan aku pendidikan ikut kampus mengajar, wah itu udah sangat selinier gitu Kak. Kurang lebih seperti itu. Jadi harus pandai-pandai membaca lah kurang lebih. Iya. Mungkin tapi dulu pernah gak sih Kak waktu ikut misalnya kan kampus mengajar nih, ada gak sih temennya yang dia gak selinier sama mengajar ini pendidikan, ada gak sih? Wah banyak, temanku banyak. Karena aku kan di Banten ya kampus mengajarnya, dan itu banyak juga yang kita kan ada grup nih, grup Telegram. Terus ada yang katakanlah dia itu mengeluh gitu. Nah seharusnya menurutku kembali lagi, kalau memang teman-teman pengen mengajar, jangan mempertaruhkan mata kuliahnya gitu. Karena kalau mengajar ya teman-teman lebih baik bekerja aja, bekerja misalkan membuka private class gitu kan, itu kan bisa gitu. Karena fokus daripada mata kuliah itu masing-masing berbeda ya kan. Kurang lebih seperti itu Kak kalau aku ada. Apalagi nggak yang bukan jurusan pendidikan tapi ikut mengajar ya. Iya. Jadi harus milih pentingnya mana, mata kuliahnya dia atau ikut kampus mengajar itu gitu kan. Karena kan setiap hal yang diambil ada konsekuensinya. Betul banget, aku sepakat. Oke, pertanyaan selanjutnya. Benar nggak sih kalau MBKM ini jadi saingan untuk organisasi internal kampus? Tuh gimana? Wah, ini jadi pertanyaan yang sangat besar sih kalau menurutku Kak, karena memang sampai saat ini jadi perbandingan lah ya, katakanlah gitu. Bagaimana MBKM yang embel-embel punya dapat soft skill, hard skill, terus dapat pemasukan, ya kan? Kalau organisasi ya mungkin ada pemasukan, tapi kan lebih ke general. Ngeluarin duit kali ya? Iya gitu, maksudnya gitu. Tapi sebenarnya nanti aku punya data yang dimana MBKM itu nggak semuanya enak gitu loh. Oke, mungkin langsung tampilin untuk aja datanya kali. Pertanyaan ini ya Kak, kalau menurutku gak bisa disamakan. Karena memang organisasi itu punya tujuan tersendiri, MBKM itu juga punya tujuan tersendiri. Kalau yang aku lihat selama dua kali aku ngikutin, MBKM ini proyeksinya adalah bagaimana mahasiswa itu dipersiapkan menjadi seseorang yang siap untuk bekerja. Berbeda dengan organisasi, bagaimana organisasi di dalamnya itu disiapkan untuk bisa mengatasi problem solving gitu. Terus juga memanajemen waktu. Iya kan? Makanya kalau menurutku hari ini banyak teman-teman yang memilih MBKM dan juga organisasi itu sebenarnya nggak masalah. Itu pilihan Kak. Balik lagi kan. Tapi kalau misalkan jadikan perbandingan, kalau menurutku nggak relevansi. Karena mungkin nggak bisa dibandingin satu sama lain ya gitu. Betul. Punya nilainya masing-masing. Benar punya nilai. Keuntungannya masing-masing. Nah, itu mungkin aku boleh minta tolong tampilin data yang udah aku cari. Nah, ini adalah salah satu penelitian sebuah instansi, aku nggak bisa sebut namanya, tapi memang ini disebutkan bahwa ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan daripada bentuk kegiatan MBKM. Dari sekian banyak, ada 3 poin yang memang menjadi substansi. Itu pertama mengeluarkan biaya, kemudian kurangnya informasi, dan juga kurangnya dukungan dari kampus. Itu sekitar 8%, itu cukup lumayan besar kan Kak? Iya betul. Dan yang pertama mengeluarkan biaya, kalau menurutku ikut 2 kali itu antara pertukaran dan juga kampus mengajar, kita effort dulu mengeluarkan biaya sendiri. Iya betul. Bagaimana misalkan biaya bantuan hidup namanya kan kalau di sana. MBKM itu gak turun secara per bulan. Nah itu yang menjadi bagaimana teman-teman mantan MBKM lah ya, itu
wah udah ikutan aja nanti juga ngerasain. Kalau teman-teman bilangnya gitu, tapi teman-teman yang belum mengikuti itu rata-rata antusias gitu. Di luar daripada dapat soft skill. Nah, ngiranya itu mungkin seru kali ya. seru, gitu. bener ngiranya seru padahal kita nggak tahu kan Iya. bagaimana apa Entah- namanya. Entah nanti dapat masalah apa. Betul. Kita nggak ada yang tahu. Kita nggak ada yang tahu. Terus kemudian kurangnya informasi ini juga karena memang dari Kemendikbud itu sendiri untuk menginformasikannya ini nggak masif gitu Kak. Betul. Karena memang dari pusat kemudian ke tingkatan universitas, tapi aku udah pernah melihat beberapa kali gitu ya, baik di fakultas apa, khususnya di UHAMKA gitu ya, udah pernah melakukan sosialisasi gitu. Tapi terkadang yang aku lihat ada sosialisasi secara gambaran kasar. Ya betul, karena aku juga sempat ngerasain sih. Oh iya, Ini, pernah. Yang Terus dimana MBKM ini sebenarnya udah ada programnya, tapi dari fakultas misalnya atau Betul. dari kampus sendiri kurang mensosialisasikan gitu program MBKM ini. Jadi kayak banyak mahasiswa yang masih belum tahu belum mengerti MBKM ini apa sebenarnya kayak betul. gitu. Nah, akhirnya ini poin ketiga, kurangnya ada dukungan. Akhirnya apa? Misalkan dari fakultas itu menginformasikan, tapi di tingkatan program studi nggak semuanya tahu. Karena Betul. bahkan ke tingkatan dosen nggak semuanya tahu. Akhirnya apa? Mahasiswa lagi yang dibebankan, yang direpotkan gitu Kak. Karena ada beberapa pengalaman mungkin ya yang dia nggak dapat dukungan dari kampus, otomatis waktu pas dia mata kuliah nih atau mata kuliahnya nggak diizinin sama dosennya untuk izin, iya benar itu gitu, ada kan. Nah yang kayak gini yang sebenarnya harus diinfokan lagi gitu ke dosen atau ke fakultasnya kayak gitu ya. Benar. Nah menurutku dari 3 hal ini akhirnya kalau dari yang tema ada ya demokrasi pendidikan itu seharusnya MBKM ini masih kurang siap kalau menurutku Kak. Karena memang baik dari tatanan birokrasi itu belum siap, kemudian tatanan informasi juga belum siap, dan bahkan SDM-nya gitu. Dimana oke lah kalau bisa dibilang dari pendidikan itu saat ini sudah mengeluarkan 20-25% dana anggaran pendidikan. Nah artinya seperti apa implementasi dana tersebut gitu Kak. Nah harusnya kan harus bisa terperinci gitu. Jangan sampai gini Kak, jangan sampai teman-teman ikut MBKM karena mau materialnya aja gitu. Itu sih yang jadi poin sebenarnya menurutku ya Kak ya. Gitu. Jadi ya embel-embel yang tadi aku bilang, adanya material seperti dia dapat BBH, bantuan biaya hidup, terus dapat UKT gitu. Tapi dia nggak memikirkan bagaimana hal-hal kedepannya, prospek kedepannya gitu Kak. Nah, terus ada lagi dari Pak Nadiem pernah bilang, boleh minta tolong? Tapi seru nggak sih Kak ikut 2 kali gitu? Kalau bisa dibilang seru. Tapi pengalaman yang paling gak enak tuh adalah ya tadi ketika dosen tidak punya dukungan, akhirnya kita yang harus repot ke ketua program studi. Nah ini mungkin sedikit ngeblur ya, mengenal merdeka belajar. Pak Nadiem pernah bilang memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Nah, ini statementnya dia gitu, statementnya dia, tapi dengan pertanyaan yang sebelumnya, bagaimana katanya kan pengen bebas, tapi sebagai mahasiswa, menurutku harus bisa berpikir skala panjang, bukan karena bebas milih, dia bisa fakultasnya pendidikan, dia malah milih ke magang gitu. Itu kan karena magang enak gitu kan. Jadi tapi dia harus bisa mengorbankan konsekuensi dari si mata kuliah tersebut. Itu kira-kira Kak. Makanya kalau di dalam demokrasi pendidikan itu punya hak dan kewajiban yang sama. Intinya itu. Tapi yang sebenarnya dalam implementasi MBKM ini menurutku masih kurang demokrasi gitu. Karena yang tadi antara BBH dan juga kewajiban, ya kan, antara hak dan kewajiban. Kita kalau menurutku ya di kampus Merdeka ataupun pertukaran itu kan punya laporan. Laporannya udah selesai nih, tapi ternyata hak kita
nggak diberikan gitu. Oh gitu, pernah ada kayak gitu? Pernah. Bahkan temenku yang dari salah satu daerah Jawa Timur, dia pertukaran ke Medan sama aku juga. Nah dia udah mengisi laporan sampai laporan terakhir, tapi biaya bantuan hidupnya nggak turun Dari awal atau? dari awal. Oh iya. Nah akhirnya balik lagi dong, dia mengeluarkan Iya. duit sendiri dong, iya kan. Nah Apalagi berbulan-bulan kan? 6 bulan, Tuh, 1 semester Kak. lumayan ya berarti. Makanya teman-teman saat ini harusnya jangan sampai memikirkan hal-hal yang sifatnya menguntungkan gitu. Teman-teman harus bisa memikirkan hal-hal yang memang menjadi kerugian teman-teman. Salah satunya tadi mata kuliah, kemudian bagaimana birokrasi dengan dosen, kampus dan juga universitas gitu. Serta kalau dibilang kita sebagai mahasiswa yang mengikuti beberapa MBKM, ya kita udah mengikuti laporannya gitu Kak. Tapi ternyata di Kementerian Kemendikbud tersendiri itu punya keuangan sendiri. Kan kalau kita kan punya ya Kementerian Pendidikan, Kementerian Polhukam, kemudian Kementerian Keuangan. Nah ternyata yang aku tahu di setiap kementerian itu punya keuangannya sendiri-sendiri. Jadi sebelum naik ke sana dia harus mengecek di bagian keuangannya di kementerian tersebut. Jadi supaya menghindari lah bisa dibilang gitu. Makanya menurutku MBKM ini menjadi salah satu hal yang bisa dibilang bumerang ya, kalau memang nggak pandai-pandai dalam melihat prospek kedepannya. Seperti itu Kak kalau menurutku. Oke, tadi kita udah habis ya pertanyaannya. Apa lagi? Udah habis. Oke. Tadi kita berbicara tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai MBKM. Tapi sejauh ini sebenarnya positif sama negatifnya MBKM ini apa sih? Kalau yang menurut Kanang? Oke. Pasti setiap itu ada positif dan negatif, pasti, ya kan. Positifnya adalah MBKM ini menjadi salah satu program unggulan khususnya Kemendikbudristek di prospek kemahasiswaan. Tapi selain itu positifnya yang lainnya adalah bagaimana Kemendikbudristek ini bisa mengarahkan teman-teman mahasiswa untuk siap dalam bekerja. Itu. Tapi negatifnya adalah menurutku ya, yang aku lihat selama 2 kali aku ikuti, Kemendikbudristek ini masih belum siap untuk menjalankan MBKM. Karena apa tuh? Faktor apa yang bisa berpikir seperti itu? Karena banyak, mulai dari kurangnya birokrasi yang terstruktur dengan baik gitu. Walaupun tadi dibilang sama dibilang sama beliau kan tadi birokrasi yang bebas gitu. Tapi sebenarnya tetap birokrasi itu harus tersusun dengan rapi, tertata ya kan. Kemudian kerugian-kerugian lainnya ya masih belum selaras antara Kemendikbud yang di pusat dengan universitas-universitas yang di bawahnya. Karena menurutku di universitas itu punya kurikulum sendiri Kak. Gitu. Bagaimana dia mengikuti kurikulum Merdeka yang tadinya kurikulum 2013, kemudian ke kurikulum Merdeka, terus berubah lagi entah apa gitu kurikulum kedepannya gitu. Tapi kerugiannya adalah kita nggak tahu kedepannya apakah memang MBKM ini masih ada atau enggak. Karena biasanya setiap beda pemerintahan beda kementerian. Setiap beda kementerian beda lagi programnya. Beda program, beda kebijakan. Nah, itu yang harus diwanti-wanti. Jangan sampai ini kan udah hampir tahun 2024 ya. Dan teman-teman milenial ataupun Gen Z harus bisa paham melihat situasi kondisi peta politik saat ini. Aku bukan mau mengajak untuk memilih siapa, tapi harus bisa mengedukasi bagaimana politik saat ini yang harus teman-teman bisa pilih secara rasional. Jangan sampai nih, kalau nggak salah udah dengar kampus mengajar angkatan 6 katanya ada ya. Oh iya, baru mau dibuka. Terus pertukaran mahasiswa angkatan ketiga kalau nggak salah. Jangan sampai nanti pas udah mau ke tahun 2024 itu kan program jalan tuh, ya kan. Terus ternyata tiba-tiba terhenti di pertengahan jalan karena beda kebijakan, karena udah beda menteri gitu. Itu yang menjadi harus dipikirkan oleh teman-teman. Tapi bukan berarti teman-teman nggak bisa memilih MBKM, tapi itu pilihan ya. Kalau menurutku
Itu Pilihan Kak. ada di kalian karena setiap kegiatan ada untungnya ada ruginya, Ruginya, juga. iya. Intinya harus dipikirin lagi ya ketika Betul. ngambil kegiatan ini kedepannya gimana itu harus dipikirkan dulu. Betul, kan udah jadi mahasiswa, Iya. bukan siswa lagi. Udah bisa berpikir ya. Betul. Bener Bukan banget. yang nggak bisa berpikir sebelumnya, cuman lebih dewasa lagi. Lebih dalam dewasa berpikir. dalam menghadapi masalah. Oke. Gitu. Tema kita ini kan mengulik MBKM ya Kak, dalam demokrasi pendidikan. Mm-mm. Kalau misalnya implikasi MBKM dalam demokrasi pendidikan itu seperti apa? Iya, implikasi keterlibatan MBKM dalam demokrasi pendidikan tentu harus ada gitu. Karena yang tadi aku bilang, kita udah membahas tuh masalah-masalah tadi, bahkan salah satunya penelitian yang menyebutkan bahwa kekhawatiran mengikuti MBKM salah satunya mengeluarkan biaya gitu. Karena seharusnya demokrasi pendidikan saat ini kalau menurutku jangan menjadikan komersialisasi pendidikan. Bahkan banyak teman-teman yang nggak bisa sekolah, nggak bisa mengecap pendidikan karena memang dia nggak punya biaya gitu. Dengan adanya MBKM, jangan sampai udah terbebani dengan masalah UKT kampus, terus ikut MBKM. Nggak tahu nih, ternyata MBKM harus ngeluarin biaya sendiri dulu sebelum BBH turun, bantuan biaya hidup gitu. Akhirnya, wah ini nggak jadi nambah biaya lagi gitu, jadi membebankan orang tua ya kan. Nah kemudian kenapa sih implikasi MBKM harus ada dengan demokrasi pendidikan? Yang tadi aku bilang hak dan kewajiban gitu, antara kewajiban kita udah melakukan, hak kita sebagai untuk mendapatkan apa gitu. Nah itu hal-hal yang memang harus dipikirkan oleh Kemendikbudristek terutama, karena memang MBKM jangan sampai diproyeksikan sebagai program yang memang menjadi saat ini kementerian tersebut berada gitu. Nanti ketika ganti menteri beda lagi programnya. Udah hilang MBKM. Udah hilang ya. MBKM ini bukan lagi MBKM kan? Ganti nama mungkin. Mungkin ya gitu. Dan terus gimana nanti untuk teman-teman yang udah pernah ikut MBKM lainnya gitu. Nah menurutku apalagi yang kampus mengajar ya, harus bisa memberikan impact. Jangan sampai udah selesai kampus mengajar, udahlah nggak ikutan hal-hal yang sifatnya kemanusiaan, mengajar gitu. Seharusnya itu teman-teman menjadi bekal kalau menurutku ya. Karena pada saat kampus mengajar angkatan berapa gitu mendapatkan biaya, ya udah teman-teman harus bisa saat mengajar nanti harus ikhlas. Karena guru itu kan adalah saat ini ya, yang pernah aku lihat dan teliti di penelitian beberapa jurnal, itu menjadi salah satu yang sangat gaji guru itu tidak seperti gaji-gaji karyawan di atasnya gitu. Bahkan ada gaji guru yang honor gitu. Ya, padahal harusnya guru ini harus dibeli lebih ya, karena dia ini yang mencerdaskan anak-anak gitu ya. Bener, aku sepakat sama kakak, mencerdaskan anak bangsa. Gak mungkin ada sekarang nih, gak mungkin ada Kementerian Pendidikan kalau gak ada guru. Bener, gak mungkin ada presiden kalau gak ada guru kan. Jadi semuanya berawal dari guru. Tapi terkadang guru ini jadi hal yang memang sangat dipandang sebelah mata. Itu sih kak kalau menurutku ya implikasinya. Jadi masih belum siap, kemudian SDM-nya juga masih belum memadai, bahkan belum siap juga, dan perlu dievaluasi gitu. Hal-hal yang memang sifatnya adalah pembahasan dengan MBKM program tersebut. Itu kak. Oke. Berarti sebenarnya karena MBKM ini baru mungkin ya, jadi perlu ada beberapa evaluasi, beberapa hal yang harus diperbaiki lagi mungkin ke depannya, karena biar lebih baik lagi ketika menjalankan program gitu. Karena Benar. Kayaknya setahu aku mungkin setiap tahun tuh selalu berubah kebijakannya dari angkatan 1 ke angkatan 2 tuh selalu berubah gitu ya, karena ya mungkin itu karena belum siap dari programnya mungkin. Bener ya. Masih banyak lah hal yang perlu dievaluasi. Aku sih nggak tahu ya, tapi aku punya firasat aja gitu, jangan sampai nanti ketika tahun depan berbeda presiden, beda menteri juga gitu. Dan akhirnya program-program MBKM ini sebenarnya bagus, tapi karena memang tadi belum siap dan juga birokrasinya masih bingung, kemudian informasinya tidak masif gitu. Akhirnya ya udahlah, karena memang pergantian menteri,
akhirnya program MBKM-nya nggak dilanjutin gitu, nggak dijalanin lagi gitu. Itu yang jadi catatan menurutku ya. Oke. Tadi berkaitan sama kampus mengajar. Mahasiswa ini kan kita ngajar berarti kan, ngajar di sekolah. Nah, kan bukan berarti ngajar di sekolah tapi kita nggak bisa memberi dampak di tempat lain. Di tempat lain ya, benar-benar. Karena ya kampus mengajar itu kan sebagai bentuk stimulus ya kalau menurutku Kak. Untuk mungkin dia yang tadinya nggak pernah mengajar terus ikut kampus mengajar, oh gini loh caranya mengajar gitu. Oh gini loh caranya bagaimana mendidik anak. Terus nanti setelah ikut kampus mengajar, dia bisa ikutan volunteer yang sifatnya mengajar juga gitu. Itu sih harus yang menjadi mahasiswa saat ini, harus jangan melihat cuma ada untungnya aja gitu ya. Tapi kita gimana caranya memberikan dampak untuk sekitar juga gitu. Itu yang saat ini harusnya menjadi konsen ya untuk mahasiswa. Kalau menurutku pembahasan MBKM ini terkait dengan demokrasi pendidikan sangat panjang sih Kak. Tapi gimana kita bisa mindset daripada setiap orang tersebut. Kalau memang MBKM melihatnya adalah untuk untung dirinya sendiri, bukan kemaslahatan banyak orang, ya kalau menurutku dia akan bisa selesai untuk di program itu aja. Dia nggak bisa memberikan dampak, dan yang tadi Kakak bilang gitu, harus bisa memberikan impact, mengajar ke yang tempat lain gitu, karena kan udah punya ilmu. Itu aku sepakat sama Kakak tadi. Oke. Mungkin sampai situ aja kali Kak. Boleh. Sebelum kita akhiri nih podcast ini, ada nggak sih yang mau Kakak sampaikan terkait MBKM ini? Iya, tentu ada Kak. Pertama adalah MBKM ini adalah program bagus tentunya. Bagaimana yang merancang juga orang-orang yang hebat lah ya di sana gitu. Tapi ketika memang tadi aku terpantik dengan pertanyaan MBKM dengan organisasi internal, itu tidak bisa disamaratakan atau bahkan dijadikan perbandingan. Ketika di MBKM itu teman-teman mendapatkan A, B, C, teman-teman juga nggak bisa mendapatkan di organisasi internal sama gitu. Karena yang aku bilang tadi, di organisasi internal kita bisa mendapatkan bagaimana mengatasi problem solving gitu, kemudian manajemen waktu. Tapi terkait dengan MBKM, ya kita nggak bisa untuk menolak ukur hal yang sama gitu. Kemudian untuk teman-teman yang ingin memilih antara MBKM dengan organisasi, teman-teman harus bisa bijak dalam memilih itu. Kemudian jangan sampai udah milih dua-duanya gitu ya, tapi teman-teman nggak tanggung jawab. Wah, itu yang menjadi catatan besar gitu. Harus diselesaikan dengan baik akhir, gitu. Ya, organisasi maupun MBKM-nya. Gitu kalau misalkan teman-teman memilih MBKM, tapi teman-teman juga milih di organisasi, teman-teman nggak sendirian. Teman-teman di organisasi kan punya teman, iya kan? Sebentar. Teman-teman punya teman yang lainnya kan di organisasi. Teman-teman bisa koordinasi, bisa komunikasi gitu. Tapi banyak yang mengira udahlah nggak usah ikut organisasi karena udah ikut MBKM gitu. Mungkin teman-teman akan habis di MBKM, tapi teman-teman bisa jadi di organisasi setelah berkuliah akan lanjut lagi organisasi apa gitu. Itu sih Kak. Karena kan sebenarnya organisasi ini ibaratnya dia nggak cuman di situ aja gitu, tapi bisa mengasah dirinya sendiri juga walaupun di kampus aja kayak gitu kan. Iya, yang agenda-agenda organisasi internal tuh ya yang sifatnya masih primitif ya, menurutku udah tinggalkan aja gitu, dengan bagaimana melihat kedepannya mindset itu lagi. Dan terakhir, ketika memang MBKM ini masih jadi pembahasan program yang masih diunggulkan, tentu kita sebagai mahasiswa jangan sampai terlena gitu dengan adanya MBKM. Hal-hal yang sifatnya memang menjadi perjuangan mahasiswa itu ditinggalkan gitu. Seperti apa? Komersialisasi pendidikan. Kemudian banyaknya hal-hal kasus di pendidikan gitu. Banyak teman-teman di universitas negeri yang nggak bisa bayaran gitu, tapi Kemendikbudristek ada yang menanggapi. Contohnya kemarin di UNY, itu teman-teman UNY itu ke sana gitu. Nah, itu seharusnya mahasiswa harus melek akan hal itu. Jangan sampai
ikut MBKM cuman pengen untungnya. Itu harus dijauh-jauhkan lah, dibuang lah mindsetnya. Kira-kira seperti itu Kak kalau dari aku. Intinya berarti kalian mau ikut organisasi kampus atau ikut MBKM itu diselesaikan sampai akhir tugas yang udah kalian terima atau amanahnya gitu. Jangan sampai karena memilih 2 tapi malah ditinggalin 1. Nah, itu jangan sampai Jangan sampai. Karena kan kalau menurutku kalau di kampus atau di MBKM ya udah ikut tapi diikut organisasi, cerita aja di organisasi aku nggak bisa nih untuk agenda-agenda ini. Oh iya udah nggak apa-apa gitu. Tapi barangkali bisa sekali 2 kali ikut. Itu kan jadi apresiasi dong ya kan untuk teman-teman di organisasinya. Itu baik lagi ya komunikasi gitu sama teman-teman. Sama teman-teman. Komunikasi terus juga manajemen waktu itu juga penting banget ya Kak. Penting banget itu sebagai mahasiswa kan. Oke, itu aja sih Kak kalau dari aku beberapa hal yang perlu kita bahas. Karena bisa jadi kedepannya nih karena ada yang menarik sih MBKM dengan RUU Sisdiknas ini gimana gitu loh. Mau dibahas lagi nih Kak? Waduh nanti aja lah. Itu next time lah mungkin ya Kak ya. Karena ada hal-hal yang memang Sisdiknas ya. Oke, mungkin sampai sini dulu bahasan kita kali ini ya Kak di podcast. Boleh, Kak. Ini mungkin cukup sekian untuk diterka pada kali ini. See you next podcast teman-teman. Jangan lupa ditunggu podcast lainnya dari BEM UHAMKA. Saksikan terus di YouTube, Instagram, dan TikTok. See you teman-teman.